Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu terhindar dari berbagai macam penyakit di masa pandemi ini. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap berolahraga, jangan lupa jaga juga kebersihan agar kita jauh ya dari berbagai penyakit ya karena bersih itu adalah pangkal sehat. Oke? Oke. Hari ini kita kembali lagi akan melaksanakan daring di kegiatan 9 PJJ kelas 6 ya. Sebelum kita belajar seperti biasa jangan lupa disiapkan alat tulisnya untuk merangkum atau mencatat apa-apa saja yang penting dalam pembelajaran kali ini. Dan jangan lupa di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan video di setiap harinya. Oke, kita langsung saja mulai ke pembelajaran. Untuk hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi karakter geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Oke. Langsung saja untuk negara yang pertama kita bahas itu adalah negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam ini itu berkepala negara Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizadin Wadaulah. Oke, cukup panjang juga ya. Nah, di sini ibu kota Brunei Darussalam itu beribu kotakan di Bandar Seri Begawan namanya. Bahasanya Melayu dan Inggris. Lalu mata uangnya adalah Brunei dolar atau disingkat BND kalau kita Rp ya, rupiah. Luas wilayahnya 5.765 km persegi. Jumlah penduduknya adalah 422.675 jiwa. Estimasi ini pada data Juli 2014 ya. Hari kemerdekaannya adalah 1 Januari 1984 ya dari Inggris ya karena dulu Brunei dijajah oleh Inggris. Brunei mempunyai lagu nasionalnya adalah Allah Peliharakan Sultan. Oke. Penjelasan lebih lanjutnya, Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Cukup lama ya. Saat ini Brunei merupakan negara yang berpendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Itu ya, sekilas tentang negara Brunei. Selanjutnya ada negara Kamboja. Nama kepala negaranya yaitu Raja Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahan negara Brunei adalah Perdana Menteri Hun Sen namanya ya. Ibu kotanya adalah Phnom Penh. Bahasa nasionalnya adalah Khmer. Mata uangnya adalah rial disingkat KHR. Luas wilayah Kamboja adalah 181.035 km persegi. Jumlah penduduk negara Kamboja adalah 15.458.332 jiwa. Ini sama data diambil dari tahun 2014 ya. Hari kemerdekaannya adalah 9 November 1953 dari jajahan Prancis. Lagu nasional Kamboja adalah Nokoreach Royal Kingdom. Luas Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga
dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Kamboja ini negara dengan bentuk pemerintahannya kerajaan. Oke. Kita lanjut Indonesia. Indonesia sekarang kita bahas. Indonesia berkepala negara saat ini adalah Presiden Joko Widodo. Ibu kotanya di Jakarta. Bahasa nasionalnya adalah Indonesia. Mata uangnya adalah rupiah. IDR. Luas wilayahnya adalah 1.904 juta 1.904.569 kilometer persegi. Jumlah penduduk Indonesia di tahun 2014 adalah 2.643 jiwa di tahun 2014 ya. Hari kemerdekaannya adalah 17 Agustus 1945 dari negara dijajahan Jepang ya. Lagu nasionalnya adalah Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Itu adalah negara kita ya. Selanjutnya ada negara Laos. Negara Laos ini mempunyai presiden yang namanya Presiden Bonhang Forakit. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Thongloun Sisoulith. Susah ya. Ibu kotanya adalah Vientiane. Bahasa nasionalnya adalah Lao, mata uangnya adalah KIP. Luas wilayahnya adalah 237.955 km persegi. Pada tahun 2014, jumlah penduduk Laos itu adalah 6.803.699 jiwa. Hari kemerdekaan Laos adalah 19 Juli 1949 dari jajahan Prancis. Lagu nasional Laos adalah Peng Sat Lao, Hymn of the Lao People. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Pha Ngon yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai Kerajaan Sejuta Gajah. Kerajaan ini bisa bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Prancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Pada tahun 1893, Prancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954, Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara di Laos masih memuncak antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. Itu adalah sekilas tentang Laos. Selanjutnya ada negara tetangga kita yaitu negara Malaysia dengan sistem kerajaannya. Sistemnya pemerintahan, maaf. Negara Malaysia mempunyai kepala negara yaitu Sultan Muhammad V. Kepala negara pemerintahnya adalah Datuk Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Ibu kotanya di Kuala Lumpur, bahasanya Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uangnya adalah ringgit, luas wilayahnya adalah 330.803 km persegi.
Jumlah penduduknya adalah 31.746.000 jiwa. Hari kemerdekaannya adalah 31 Agustus 1957 dari jajahan Inggris. Lagu nasionalnya adalah Negaraku. Tahun 1400-an, wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka, namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali semenanjung Malaya di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Oke, itu ya. Itu adalah sekilas tentang Malaysia. Oke. Selanjutnya adalah negara Myanmar. Kepala negaranya adalah Presiden Tin Kiau. Ibu kotanya adalah Naypyidaw. Bahasa nasionalnya adalah Myanmar. Mata uangnya adalah Kyat. Luas wilayahnya adalah 676.576 km persegi. Jumlah penduduk negara Myanmar adalah 55.746.253 jiwa pada tahun 2014. Hari kemerdekaannya adalah 4 Januari 1948 dari Inggris ya. Ini jajah oleh Inggris ya. Lagu nasionalnya adalah Kaba Maki Till the End of the World Myanmar. Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama UNU. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal UNE Win menjatuhkan UNU. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu Myanmar menganut sistem satu partai politik yang meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Itu adalah Myanmar. Selanjutnya ada Filipina. Filipina mempunyai kepala negara yang namanya Presiden Rodrigo Roa Duterte. Ibu kotanya di Manila. Bahasanya adalah Filipino. Oke. Mata uangnya adalah peso. Luas wilayahnya adalah 343.448 km persegi. Jumlah penduduknya pada tahun 2014 adalah 107.668.231 jiwa ya. Pada tahun 2014. Hari kemerdekaannya itu adalah 12 Juni 1898 dari jajahan negara Spanyol. Lagu nasional negara Filipina adalah Lupang Hinirang. Ya. Oke, selanjutnya penjelasannya. Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai oleh Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri, namun kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia II yang serangan dari tentara Jepang hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Oke, selanjutnya adalah Singapura. Kepala negaranya adalah Presiden Halimah Yacob. Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Ibu kotanya adalah Singapura. Bahasanya adalah Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil.
Mata uangnya adalah dolar Singapura. Luas wilayahnya adalah 716 km persegi, kecil ya. Jumlah penduduknya adalah 5.567.301 jiwa pada tahun 2014. Hari kemerdekaannya adalah 9 Agustus 1965 dari jajahan Federasi Malaysia. Lagu nasional, Majulah Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit, namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Waalaikumsalam. Mangga. Selama masa pemimpinnya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura dan sebagainya. Itu ya, mungkin bisa dibaca ya. Selanjutnya Thailand ya, mungkin Bapak akan membacakan rangkuman yang pentingnya saja ya. Kepala negaranya adalah Maha Vajira Longkoin. Perdana Menterinya adalah General Prayut Chan Ocha. Ibu kotanya di Bangkok. Bahasanya adalah Thailand ya. Mata uangnya adalah baht. Luas wilayahnya adalah 513.120 km. Jumlah penduduknya adalah 67.741.401 jiwa pada tahun 2014. Thailand adalah negara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain ya. Jadi Thailand itu dari dulu memang tidak pernah tersentuh oleh negara lain untuk dijajah. Lagu nasionalnya adalah Phleng Chatai. Silakan untuk penjelasannya dibaca sendiri atau mungkin bisa di-pause di videonya. Oke, yang terakhir adalah Vietnam. Kepala negaranya Presiden Trang Dai Quang. Lalu mempunyai Perdana Menteri Nguyen Yuan Phuc. Ibu kotanya adalah Hanoi. Bahasa nasionalnya adalah Vietnam. Mata uangnya adalah dong. Luas wilayahnya 331.210 km persegi. Jumlah penduduknya 90 jutaan ya. Ini di 2014. Hari kemerdekaannya adalah 2 September 1945. Lagu nasionalnya adalah Tien Quan Cha. Ini adalah penjelasan mengenai negara Vietnamnya. Oke, itu adalah 10 negara ASEAN beserta karakteristiknya. Silakan dicatat apa-apa saja yang penting, lalu kita ini bisa dipakai untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Terakhir dari Bapak, tetap semangat belajar ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.